by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Malam hari ini tuh saya akan ngajak merenungkan tentang bacaan, sebetulnya bacaan hari Selasa yang lalu, yaitu tentang Maria dan Marta. Itu dua orang yang sama-sama berusaha melayani Yesus, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, saya masuk kamar lagi. Ini apa? Marta itu melayani Yesus dengan cara dia menyibukkan diri dengan aktivitas. Sedangkan Maria itu duduk di bawah kaki Yesus. Apa yang dilakukan Marta itu baik, ya, tetapi Yesus mengatakan Maria memilih yang terbaik. Jadi ada baik, tetapi jangan sampai melupakan doa dan meditasi. Pertanyaannya adalah mengapa harus melakukan doa dan meditasi? Saya belajar dari Santo Vincentius. Santo Vincentius itu mengatakan begini, beri aku seorang pendoa, aku akan banyak melakukan, akan meskipun kami sebagai seorang CM diminta untuk kalau di luar biara, artinya di luar biara, di luar rumah, para romonya itu harus misi, melayani secara aktif. Tetapi di dalam biara harus menjadi kartusian, artinya sebagai kartusian itu seperti biara-biara Oxo, Trapez,
Pertanyaan mengapa? Mengapa yang melayani aktif itu harus punya waktu untuk berdoa, terlebih untuk meditasi, untuk hening, untuk diam, hening seperti kalau kalau Anda mungkin pernah ke biara terapis di Rowo Seneng, boleh dikatakan doanya kali-kali mulai dari dini hari sampai malam hari. Karena gini, doa doa dan karya itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Kalau kita terjebak doa hanya karya, maka kita akan seperti Marta. Apa yang dilakukan Marta? Pertama akan lelah, capek. Kalau orang sudah capek, mudah sekali mengeluh. Mengeluh, kemudian mengkritisi orang lain, menuntut orang. Marta kan juga mengatakan, Tuhan, kenapa kau biarkan saudaraku diam, sedangkan aku sibuk sendiri. Ini mengkritisi orang lain. Artinya bahwa kecapean, kelelahan, banyaknya hal yang harus dikerjakan, membuat kita itu mudah sekali mengkritik orang lain. Kita tidak bisa bahagia di dalam pelayanan karena kita terlalu capek di dalam pelayanan. Nah, hal ini juga bisa terjadi di dalam komunitas-komunitas para kerabat. Ada orang nanti yang merasa banyak melakukan, dia akan mudah sekali mengkritisi orang lain, menganggap bahwa orang lain itu tidak mau membantu, orang lain itu kok diam saja, orang lain itu kok tidak peduli, mengkritisi. Kalau kita bisa belajar dari Ibu Teresa bahwa salah satu model kerendahan hati yang diajarkan oleh Ibu Teresa bahwa ya kita nggak boleh mengkritisi orang lain. Artinya ya kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, yang hal-hal yang dihindari orang lain, tetapi kita juga nggak boleh kritisi orang lain. Akibatnya apa? Kalau kita mengkritisi orang lain, kita menjadi sombong bahwa seolah-olah akulah yang berkarya, hanya aku sendiri yang melakukan, hanya aku yang banyak bekerja. Nah, di sini yang pertama kita harus belajar hati-hati dengan karya. Karena pertama kita bisa menjadi sombong bahwa aku yang banyak melakukan. Yang kedua, selain kesombongan itu, kita juga merasa melekat dengan karya. Artinya, aku dan karyaku itu satu kesatuan. Padahal ya tidak. Artinya kalau aku merasa bahwa ini pelayananku ini dengan aku satu adalah aku. Kalau nggak ada aku pasti nggak akan bisa ada pelayanan. Yo, ya nggak bisa seperti itu. Kita hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau sudah kita merasa bahwa pelayananku adalah aku, artinya tanpa aku maka pelayanan ini nggak akan jalan, bukankah itu juga menjadi sebuah kesombongan? Yang ketiga, ini boleh dekalisme. Artinya gini, yang ketiga ini setan-setan mesianisme itu merasa bahwa aku adalah Mesias. Artinya aku bisa menyelesaikan semua masalah, menyelesaikan semua persoalan, menyelesaikan semua karya. Aku jadi sendirian. Seolah-olah dia menjadi seorang Mesias yang bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal tidak. Maka di dalam karya itu penting juga komunitas. Artinya jangan sampai aku menjadi single fighter. Jadi aku menjadi satu-satunya orang yang berkarya.
Seolah-olah aku yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ini tidak setan mesianisme. Yang kedua, kalau setan mesianisme itu keduanya bahwa merasa hebat. Ya, Yesus kan hebat. Kita seringkali merasa hebat. Karya-karya yang kita lakukan seolah-olah menjadi kehebatanku untuk menunjukkan siapa aku. Nah, ini yang bahaya di dalam pelayanan-pelayanan. Seringkali di komunitas-komunitas, di gereja, juga di paroki, itu terjadi bahwa orang merasa yang terhebat karyanya. Sehingga kalau saya merasa bahwa karya saya yang paling hebat, berarti saya sudah merendahkan karya orang lain. Artinya bahwa misalnya gampangannya gini, ini misal ya, jadi bukan sebuah realita. Jadi misalnya para legioner mengatakan gini, ini legio itu paling hebat karena berdoa, kunjungan dan sebagainya. Bukankah dengan demikian dia meremehkan, merendahkan misalnya karismatik, misalnya PKRI dan sebagainya. Dan kalau sampai terjadi saling menonjolkan aku yang paling hebat, karyaku yang paling hebat, itu akan menghancurkan gereja. Demikian pula di dalam komunitas kerabat ini, bisa saja kan dalam sebuah komunitas kerabat ada berbagai macam karya. Bisa saja. Maka itu bisa mau menunjukkan siapa yang paling hebat. Misalnya, oh ada karya anak-anak, ada karya pelayanan. Yang saya tahu di Surabaya itu kan ada anak-anak, ada pelayanan di kaum miskin. Nah, itu nanti bisa terjadi persaingan karena ingin menunjukkan siapa yang paling hebat. Padahal ya tidak ada yang paling hebat. Kemudian yang ketiga, setan mesianisme ini melihat bahwa gini, aku adalah pilot dan Allah itu kopilot, atau aku adalah sopir dan Allah itu kernet. Padahal tidak. Allah adalah pilot, sopir, dan kita kernetnya. Jadi yang menuntun karya-karya kita itu Allah, bukan kita. Kalau kita merasa bahwa aku pilot, maka aku yang bisa memutuskan apa yang baik untuk karya itu. Kemana aku harus membawa karya itu. Nah, kalau kita hanya kopilot atau kernet, ya tergantung Allah mau membawa kemana karya itu. Dan seringkali kita merasa kalau kita meyakini bahwa kita pilot, kita merasa bahwa karya ini harus berhasil, harus mencapai sesuatu yang baik dan sebagainya. Apakah Allah menghendaki itu? Belum tentu toh. Apakah Allah menghendaki semua karya kita itu berjalan dengan baik? Ya belum tentu juga. Ya suka-sukanya Allah, kehendaknya Allah gimana? Nah, maka kita bisa menjadi terjebak kalau kita terlalu aktif di dalam sebuah karya seperti Marta, kita bisa merasa menjadi pilot dan Allah menjadi co-pilot, atau kita sopir, Allah kernetnya. Kita yang menentukan kemana arah pelayanan kita dan Allah hanya mengikutinya. Padahal semua itu harus kehendak Allah. Nah, kemudian yang paling parah dalam kalau kita terjebak dalam seperti Marta, aktivisme ya, itu kita bisa kehilangan kegembiraan, sukacita. Artinya kita melayani seperti robot. Ya, minggu waktunya kita kunjungan, ya kita kunjungan. Kamis kita waktunya untuk bagi-bagi makanan, ya kita bagi-bagi makanan. Hanya kita rutin kehilangan kegembiraan. Bagaimana kita bisa menjadi pewarta atau pembawa kabar gembira, kabar sukacita, kalau kita sendiri kehilangan kegembiraan.
Karena kita menjadi robot, ya seperti mesin Coca-Cola gitulah. Kalau dimasukin uang ya keluar Coca-Colanya, kalengnya. Nah, kita seperti itu. Demikian pula di dalam doa-doa kita, seringkali kita bisa menjadi robot. Artinya ya, oh sekarang doa rosario, ya, kita doa, tapi hanya menyelesaikan pokoknya 50 salam Maria selesai. Kita jadi robot. Dan ini yang paling bahaya ketika kita kehilangan kegembiraan, sukacita. Akibatnya apa? Kalau kita kehilangan sukacita ya seperti Marta mengeluh, isinya karya itu hanya keluhan atau mulai ngerasani orang, mengkritisi orang. Nah, maka kita harus belajar seperti Maria. Maria artinya orang yang berani duduk hening. Mengapa? Apakah hening itu menyelesaikan masalah? Di dalam keheningan, di dalam doa, dalam keheningan, kita merefleksi hidup kita. Merefleksi itu bukan hanya sekedar saya dosa apa, saya melakukan apa, atau saya tadi berbuat apa, di dalam karya-karya saya itu saya melakukan apa. Bukan hanya sekedar itu, tetapi merefleksi itu adalah kalau kita berusaha untuk mencari atau merasakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Semakin banyak cinta kasih Tuhan yang bisa kita rasakan, semakin kita nggak akan khawatir untuk melakukan karya. Karena masih ada Tuhan yang memberikan cinta. Semakin kita menyadari Tuhan dalam hidup kita, kita semakin kuat. Artinya apa? Di dalam karya-karya tidak tertutup kemungkinan, mungkin banyak dari Anda juga merasa putus asa dalam karya. Artinya orang didampingi sekian lama kok seperti ini, kok nggak berubah-ubah, yang nakal ya nakal, yang jadi pencuri ya pencuri, yang miskin ya tetap miskin, kita putus asa. Nah, di dalam hening itu kita melihat, mencari harapan. Maka yang pertama dalam keheningan itu bukan sekedar kita melihat dosa-dosa kita atau melihat apa yang tadi sudah saya lakukan, tetapi merasakan kasih Allah. Karena ini dasar dari karya. Karena kalau kita nggak pernah merasakan kasih Allah, karya-karya kita itu hanya omong kosong lah, robot lah kita. Karena tanpa kasih. Yang kedua, di dalam hening, kita berusaha untuk mencari kekuatan dari pengharapan. Banyak orang mengatakan bahwa ada beberapa teolog juga mengatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang berharap, penuh pengharapan akan kebangkitan, akan akhir zaman. Nah, di dalam kehidupan kita juga penting untuk mempunyai harapan. Meskipun saat ini mungkin nggak kelihatan adanya sesuatu perubahan di dalam orang yang kita layani, tetapi dengan punya harapan, kita akan tetap punya semangat, nggak mudah putus asa. Kalau orang sudah melihat bahwa orang ini nggak bisa dirubah, anak-anak ini sudah didampingi setiap minggu pancet nakal, masih tetap nakal, kita terus percuma lah kita. Akhirnya kita nggak melakukan sesuatu karena kita nggak punya. Tetapi kita harus tetap punya harapan. Dan yang ketiga, ya memang kita dalam hening itu kita juga melihat segala kelemahan cacat diri kita, pertobatan. Maka di dalam karya kita bukan hanya sekedar memberi atau mendampingi, tetapi bagaimana mempertobatkan. Mempertobatkan dosa itu kalau Anda ingat ya
tentang seorang pemuda yang kaya yang bertanya kepada Yesus, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya dapat hidup sempurna? Oh, pokoknya jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain dan sebagainya. Orang itu menjawab, saya sudah melakukan semuanya itu. Apalagi yang kurang? Yesus mengatakan, jualah segala sesuatunya, berikan pada orang miskin dan ikuti Pak. Artinya gini, seringkali di dalam berkarya kita itu menjadi sombong. Saya sudah begini, sudah begitu, sudah begini. Pertobatan kita itu bukan soal dosa. Oh, saya mencuri, saya bersaksi dusta dan sebagainya. Pertobatan kita itu bukan soal itu. Tetapi pertobatan kita adalah bagaimana kita mengarahkan hidup kita kepada orang lain. Seperti Yesus yang selalu mengarahkan hidupnya kepada kita. Maka di dalam doa, kita bukannya meneliti tadi saya sudah mencuri atau belum ya, tadi saya meso atau enggak, saya berzina atau enggak. Pertanyaannya adalah, sudahkah aku mengarahkan hidup kepada orang lain seperti Yesus yang mengarahkan hidupnya kepada kita, ingin menyelamatkan kita senantiasa. Nah, di dalam doa-doa pertobatan kita, maka kita bertanya, apakah kita egois? Artinya memusatkan diri kepada diri sendiri, kepada kita, atau kita mulai lihat pada orang lain. Demikian pula di dalam karya-karya kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yaitu mempertobatkan orang, bukan jadi orang itu hidupnya enggak buat dosa, tetapi orang itu berani mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya kepada Tuhan gampang berdoa, tetapi kepada sesama ini yang susah. Maka bagaimana di dalam karya-karya kita itu juga membawa orang untuk hidup berkomunitas. Dan yang terakhir, di dalam karya kita juga harus berani memperkenalkan Kristus. Di dalam doa, sebagai Anda doa, Anda hidup dengan Kristus. Maka kita harus berani memperkenalkan Kristus kepada orang. Masalahnya seringkali kita itu menjadi orang-orang yang inferior, artinya takut. Nanti dikira kristenisasi, dikira nanti ditolak dan sebagainya. Kenapa kita harus takut? Kalau kita mau menunjukkan bahwa kita itu pengikut Kristus. Bagaimana orang akan mengenal Kristus kalau kita nggak mulai mewartakan? Paulus kan mengatakan bagaimana orang bisa mengenal Kristus kalau kamu nggak mulai mewartakan. Iman dimulai dari pendengaran, dari orang mendengar Kristus. Maka jangan ragu ketika kita mewartakan atau melayani, itu juga menjadi sarana pewartaan kita tentang kasih Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana orang bertanya, bagaimana kasih Tuhan itu adalah Yesus? Ya, kasih Tuhan menyelamatkan manusia melalui Yesus. Kasih Tuhan menyelamatkan kamu, orang-orang yang kita layani, itu melalui Yesus. Saya ini adalah perantara antara kamu dan Yesus. Jadi kita memperkenalkan Kristus bukan berusaha untuk membaptis, tetapi supaya mereka menyadari adanya kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau orang menyadari adanya kasih Tuhan, harapannya bahwa suatu saat dia akan mengasihi orang lain dan terbentuklah kerajaan. Artinya komunitas yang berdasarkan kasih. Maka doa dan healing itu penting untuk menyadari satu, menyadari bahwa kita itu adalah bukan pilot, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Yang kedua, menyadari adanya dosa
dosa mungkin kita belum terarah pada orang lain. Yang ketiga, kita tetap bertekun pada pengharapan bahwa sesuatu saat pasti akan ada baiknya. Ya memang kita seringkali dengarkan setelah hujan ada pelangi dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, sungguhkah kita tetap punya harapan di dalam pelayanan-pelayanan kita? Dan yang terakhir, kita memperkenalkan Kristus, artinya bahwa kita memperkenalkan kasih. Jadi jangan sampai ya orang KKIT melakukan pelayanan, misalnya memberi makan dan sebagainya, itu tanpa kasih. Nah, bagaimana supaya pelayanan itu bisa berdasarkan kasih, yaitu kalau kita menjadikan orang yang kita layani itu semartabat, artinya sama. Maka selain memberi makan, kita juga harus berkomunikasi, harus memperlakukan orang yang kita layani itu sebagai sesama, sebagai saudaraku, bukan objek pelayanan, tapi sahabat. Maka disinilah kasih itu akan terwujud kalau kita menyadari adanya kasih Allah. Bagaimana kita bisa menyadari kasih Allah? Ya kalau kita mau berdoa dan merefleksi, hening di bawah kaki Yesus. Maka meditasi yang saya tahu KKIT Surabaya ya, dulu sebulan sekali seharusnya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, seperti kata Vincentius pada awal tadi bahwa kamu melayani di luar, tapi kalau di dalam rumah kamu harus jadi kartusian, jadi seorang pendoa seperti para rahib. Meditasi sebulan sekali. Pertanyaannya gini, apakah KKIT harus punya meditasi setiap hari? Ya bagi saya nggak bagus juga sih, repot no. Pertanyaan kenapa hanya sebulan sekali? Ya karena ini hanya mengingatkan bahwa kita bisa melakukan di rumah toh. Apakah kita hanya meditasi sebulan sekali ketika kumpul kan ya harusnya aneh. Ya kita harus melakukannya di rumah. Bukan berarti ketika meditasi itu sebulan sekali dilakukan bersama, terus yang lain hari-hari lainnya kita nggak pernah meditasi lagi. Seolah-olah cukuplah sebulan sekali kita pun. Itu kan contoh supaya kita punya kebiasaan meditasi di rumah sendiri harusnya. Ya kalau contoh itu ya bukan contoh sih, prototype model supaya kita bagaimana meditasi di rumah. Jadi meditasi yang setiap bulan sekali itu hanya model. Dan kita harus melakukannya sendiri di rumah. Pertanyaannya berapa ya karena semua kan punya kesibukan masing-masing. Jadi atur sendiri berapa waktu untuk bermeditasi. Apakah 1 jam, setengah jam? Yang penting adalah kita punya waktu untuk hening di dalam rumah. Misalnya, gampangnya gini, apakah ketika masak saya bisa meditasi? Apakah masak Anda hening? Bagaimana masak bisa hening? Nanti lah gosong, bumbunya keliru. Yaitu karena Anda ngelamun, bukan hening. Hening itu penuh dengan kesadaran. Artinya ya saya tahu di mana tempat piring, tempat sendok, saya tahu di mana meletakkan sendok di kiri atau di kanan. Saya tahu, saya ingat. Itu hening, bukan melamun. Kalau ngelamun ya bisa keliru semua. Nah, meditasi itu bukan soal diam kemudian melayang-layang, juga gitu. Meditasi adalah kalau kita mulai
mendekatkan diri pada Tuhan di dalam. Misalnya untuk ini 1 jam saya akan mematikan segala alat komunikasi misalnya. Saya akan ini. Bukankah itu bisa saja dilakukan di rumah. Nah, tapi seringkali kita ini gelisah kalau sepi. Hening itu kita gelisah. Karena apa ya, entah takut, entah apa, entah kita nggak berani menghadapi diri sendiri dan sebagainya. Maka penting bagi kita misalnya 15 menit saya mematikan handphone supaya nggak terdengar tangting-tangting. Ya sudah, kita hening. Nah, itu atur sendiri. Tetapi ada baiknya setiap hari kita bisa menjadi Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, yang mendengarkan suara Yesus, apa yang dikehendaki Yesus dalam hidupku. Ini kontemplatif, artinya bahwa kalau kita hanya berpikir soal bagaimana melayani aktif, kita mengabaikan kontemplatif. Ujung-ujungnya nanti ya satu kesombongan, kehilangan kegembiraan, kita putus asa, dan banyak hal. Kita merasa kekeringan, frustasi, ujung-ujungnya apa? Mulai menyalahkan orang, mengkritik orang, merasa diri paling hebat, dan sebagainya. Itu para kerabat sekalian tentang Marta dan Maria. Kalau tadi terganggu ya karena terganggu seperti itu. Demikian Winardi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Romo Gani. Oke, ini tentang Maria dan Marta ya, yang dihubungkan dengan Yesus yang menjadi pilot ya, berarti Romo ya. Bukan kita ya Romo yang menjadi pilot ya. Ya. Ya, oke. Jadi kita hanyalah sarana ya, kata Romo tadi yang saya tangkap ya. Oke, mungkin ada pertanyaan begini Romo. Saya awali dulu ya, kerabat ya. Nanti kerabat silahkan dibuka mic dan videonya. Nanti boleh bertanya ya. Apakah sudah bisa membuka ininya semua? Oke ya. Nanti yang mau bertanya silahkan saya kasih kesempatan ya. Oke. Romo kalau melihat Mother Teresa ya atau Bunda Teresa, kalau dia kan dia melayani setiap hari Romo. Tapi yang biasanya kami lihat ya, saya belum pernah ke Kalkuta, tetapi saya mendengar juga dan melihat mungkin dari dokumenter yang ada di film-film itu, bahwa Bunda Teresa dan susternya itu selalu diawali dengan adorasi dulu ya Romo. Kemudian misa, menerima tubuh Kristus, baru dia keluar melayani gitu. Apakah itu juga sudah dimaksud dengan meditasi dan berkarya ya Romo? Itu sudah gabungan begitu ya? Iya, itu kekuatan, bukankah mencari Tuhan dulu, baru berangkat untuk mewartakan Tuhan. Jadi penting, artinya gini, sekali lagi saya mengatakan bahwa misa, adorasi, dan sebagainya, itu bukan sekedar apa ya, seperti robot. Artinya ya pokoknya aku melok, aku ikut, aku duduk. Tapi pertanyaannya adalah, ini adalah kesadaran kita untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segala kehendak, dengan segala ajarannya gitu ya. Jadi, nah masalahnya, sudahkah aku menggunakan saat-saat misa sebagai saat bertemu dengan Tuhan? Sudahkah aku punya merasa ini adalah saat juga untuk hening? Gini ya,
contohnya misa itu sebetulnya ya misa gini. Misa itu sudah, kalau zaman sekarang misa itu sudah kehilangan. Misalnya setelah terima komuni, ya kan, di semua gereja lah, nggak ada satunya. Setelah terima komuni itu biasanya ada lagu komuni istilahnya kan. Padahal itu adalah saat untuk hening. Kita sudah menerima tubuh Kristus, kita hening. Menyadari Kristus ada di dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Lagu komuni. Alasannya apa? Kalau nggak ada lagu komuni, nanti umatnya ngomong sendiri lah, ada yang umek sendiri. Artinya bahwa kita memang sulit untuk hening. Padahal itu saat-saat yang penting bagi kita setelah kita menyadari menerima tubuh Kristus, siapakah aku ini? Orang yang dosa tetapi menjadi tempat Kristus bersemayam. Bukankah itu saat untuk hening? Nah, maka misa pun bisa kita jadikan saat-saat untuk hening. Pertama, menyadari hadir di hadapan Tuhan, hening, dan menerima Tuhan Kristus, kita menerima bahwa sekarang menyadari setelah Tuhan ada di dalam hidupnya nyata ya melalui hosti, kita mau apa? Apakah kita akan bertobat, artinya mengarahkan hidup kita kepada sesama, atau kita hanya akan ya, mencari surga untuk diri kita lah. Pokoknya nanti ikut misa terus, matinya masuk surga. Apakah surganya ditemukan seperti itu? Bukankah Yesus mengatakan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga digambarkan seperti kambing dan domba di Matius 25 bahwa yang akan domba itu di sebelah kanan yang memberi makan ketika ada orang lapar, minum ketika aku haus dan sebagainya. Anda sudah tahu pasti perumpamaan itu. Maka di dalam keheningan itu kita mensyukuri kesediaan Tuhan untuk tinggal di dalam diriku, kemudian membuat komitmen pada hidupku, kita mau apa setelah Tuhan tinggal dalam. Dan yang ketiga, kita mau belajar dari apa yang dilakukan Tuhan, kita lakukan. Apa yang dilakukan Yesus, kita lakukan. Karena, kata Paulus, bukan kamu lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam diri. Kita ini gambaran Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita mau apa? Maka penting ekaristi, hening, gunakan ekaristi itu. Biasanya yang lebih nyaman itu misa harian, karena misa harian nggak terlalu banyak, dan nggak terlalu banyak lagu-lagu dan sebagainya. Liturginya nggak terlalu ribet lah. Itu menjadi banyak waktu untuk ini. Begitu, Win. Maka ya kalau kamu adorasi ya baik, kamu misa baik, tapi pertanyaannya sudahkah itu menjadi sarana bagi kita untuk ini dari Tuhan dalam hidup dan bertanya apa yang mau kita lakukan ketika Tuhan bersatu dengan diriku. Itu ya. Ya, Romo, terima kasih. Jadi saya teringat kembali ya, Father Stephen waktu itu pernah mengajari kita, Romo. Setelah kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita hening seperti yang Romo bilang ya. Dan kita mau menikmati katanya. Saat-saat kita bersatu dengan Tuhan ya. Tetapi memang seperti yang Romo Gani sebutkan, di gereja kayak ngebut gitu Romo. Jadi setelah terima komuni itu ya masih nanti disusul dengan lagu itu. Tetapi terkadang memang
saya bisa menikmati Romo seperti yang Romo katakan, tapi terkadang juga terganggu juga ya dengan kondisi itu ya. Dan juga kebanyakan sekarang anak muda itu kalau heningnya lama, nah ini yang menjadi masalah Romo. Karena kan zamannya ini zaman era informasi yang agak sulit ya. Jadi kayak kemarin kita durasi cukup lama itu ya ada yang protes gitu loh. Kok lama ya? Kok heningnya lama ya? Kok nggak bisa dipercepat gitu? Karena anak muda Gen Z itu nggak suka yang kayak begitu. Nah, ini jadi kayak apa ya? Saya bingung juga. Tetapi mungkin malam ini Romo menegaskan kembali ya bahwa saat hening itu penting juga ya, seperti yang dijalankan oleh Maria ya. Karena kalau kita durasi kan cuma sebulan sekali yang kita lakukan ya secara bersama. Itu terima kasih Romo sudah diingatkan kembali malam hari ini. Oke, silahkan mungkin ada yang mau bertanya kepada Romo Gani. Bu Sinta mau bertanya? Belum, Bin. Belum, oke. Rosa mungkin? Ya, boleh. Selamat Ya, malam Romo silahkan. Gani, selamat malam semuanya. Untuk tentang meditasi, meditasi itu universal ya. Jadi meditasi itu banyak di semua kepercayaan juga ada meditasi. Nah, untuk meditasi Katolik itu juga yang mana begitu? Karena kan ada meditasi Kristiani yang mengucapkan Maranatha setiap kali istilahnya mantra bagi mereka ya. Itu ada meditasi Yesus yang selalu mengucapkan kata Yesus, Yesus, Yesus begitu. Dan ada juga meditasi di dalam Lectio Divina. Nah, kalau itu kan katanya itu eh, doa bagi orang Kristen yang kuno begitu yang juga banyak diikuti. Itu tentang meditasi. Mungkin Romo Gani bisa menjelaskan sebaiknya kita mengikuti yang mana. Apakah kalau meditasi Kristiani itu benar bisa kita ikuti meditasi Yesus bagaimana atau tadi ada juga Lectio Divina ya, ada meditasi kemudian sampai dengan kontemplasi nantinya. Nah, apakah meditasi dan kontemplasi itu memang berbeda? Jadi bagaimana kita dari meditasi bisa mudah sampai kontemplasi? Itu Romo Gani, pertanyaan saya. Terima kasih. Sebetulnya ini yang kita butuhkan itu sederhana aja ya. Meditasi membawa keheningan. Gampangannya gini, kalau air dikocak-kocak, kalau air bergerak diadai gelas, ditempatkan dalam gelas, terus gelasnya itu bergerak-gerak terus, permukaan airnya kan kocak-kocak gitu, ya kan? Nah, meditasi adalah ketika kita meletakkan gelas itu dan dalam diam sehingga permukaannya tenang. Nah, pertanyaannya bagi saya gini, ketika Anda meditasi, tapi pikiran Anda masih ke sana, meloncat ke sana, ke sini, ruwet gitu ya, apa ya, bukan ruwet, tapi berloncatan kian kemari. Nah, apakah itu sudah menjadi sesuatu yang tenang? Kan yang belum. Meditasi itu ketika kita merasa pertama membuat hidup kita menjadi tenang. Tenang. Soal nanti yang membuat banyak orang mengira itu meditasi itu nanti bisa melayang-layang lah ya. Saya kok gak berpikir sampai kemelipan seperti itu ya. Pokoknya pikiran kita tenang dulu. Dengan tenang kita bisa melihat kehendak Allah. Artinya dengan hati yang tenang kita itu bisa melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Artinya karya-karya kita, tindakan-tindakan kita, apakah itu sudah merupakan kehendak Allah dengan ketenangan. Kalau enggak ya kita hanya merasa seolah-olah itu kehendak Allah padahal bukan. Nanti kita misalnya mikirnya terus jadi analisa. Nah,
Kalau sudah menganalisa, kita nggak meditasi karena kita berpikir jangan-jangan begitu, seharusnya begini, seharusnya begitu. Ya itu analisa, kita nggak bermeditasi, nggak tenang hati kita. Meditasi itu ketika kita berusaha menenangkan hidup kita, seperti air yang gelas yang kita letakkan di atas meja, supaya tenang permukaannya dan kita bisa melihat. Gampangannya gini, kalau air itu gelas ya dikasih air, kemudian airnya goncang, kita nggak akan bisa melihat diri kita. Kan gambaran nih diri kita pantulannya kan jadi bengkok-bengkok, nggak jelas. Hanya ketenangan kita bisa melihat. Demikian pula dalam hati kita, kalau kita mulai tenang, kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan jelas. Apakah ini kehendak Allah? Tetapi meditasi itu harus mengarahkan diri kita kepada Allah. Bukan berarti bahwa, nah sekali lagi saya katakan bukan berarti sampai melayang-layang, sampai apa, itu enggak apa ya, enggak jangan lebay gitulah. Artinya jangan, nanti kalau doa ini diulang-ulang saya bisa apa melayang atau apa bisa sampai masuk ke dunia lain atau gimana. Cukup kita bisa melihat gambaran diri kita atau gambaran karya-karya kita secara jelas. Bagi saya itu aja sederhana. Mau caranya pakai apapun silakan, tetapi yang penting hening. Hening itu artinya bahwa kita nggak kemerungsung, nggak meloncat sana sini, pikiran kita hening. Kalau dalam bahasa Jawanya itu berserah tuh sereh, meletakkan gitu. Meletakkan. Jadi, hanya bisa kita meditasi itu hanya bisa kalau meletakkan. Nek timbul kekhawatiran itu kita belum meletakkan dan itu pasti akan kita tuliskan. Nah, pertanyaannya gini. Banyak orang takut hening karena ketika hening dia melihat dirinya secara jelas dan dirinya yang dilihat itu seringkali dosa. Maka orang enggan bermeditasi karena semakin melihat dosanya semakin jelas. Dan itu akan muncul sendiri. Kita nggak berani menghadapi diri sendiri. Itu membuat orang enggan bermeditasi karena itu. Atau bermeditasi ya kita melayang-layang, kita nggak tahu mau kemana. Maka bagi saya meditasi yang benar adalah ya yang menurut saya sih bagaimana kita kalau toh muncul gambaran diri kita yang nyata, artinya dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, ya sudah kita terima. Jangan terjebak pada pemikiran-pemikiran analisa, ketakutan-ketakutan. Cara itu bisa macam-macam. Anda berjalan bisa hening. Anda duduk nggak hening ya bisa. Apa tadi ketika Winardi mengatakan, ini gara-gara teknologi. Ya nggak mesti. Itu nggak mesti. Apa kok meditasinya terlalu lama? Apa nggak bisa dipersingkat? Nah, pertanyaannya gini. Mungkin dia sudah ketakutan melihat dirinya. Atau mungkin dia sudah jenuh dengan apa yang dia lihat dengan hidupnya sehingga dia pengen cepat-cepat lari. Orang dan terima dirinya apa adanya dan dia bisa melihat segala karya itu dengan jelas. Artinya ya seperti orang yang tenang. Maka mengapa harus menarik nafas, mengeluarkan nafas dengan teratur? Ya karena supaya tenang, nggak goyang-goyang, nggak seperti air yang dikocak. Nah, maka bagi saya ya, terserah mau
mau pakai doa Yesus atau doa Rosario apapun, silahkan. Yang penting kita atur hati kita. Sudahkah saya bisa mencapai keheningan? Itu Bu. Apakah nanti mengantar kepada kontemplasi? Ya bisa saja, bisa saja. Tapi jangan berharap jangan berharap kemelip-melipen lah. Nek santo santa ya nggak apa-apa lah. Kita masih jauh dari santo santa toh. Jadi ya sudahlah. Yang penting hening dulu, melihat segala sesuatu dengan tenang. Nah, kita menenangkan diri dulu, baru bisa melihat segala sesuatu dengan tenang. Itu saja Bu yang bisa saya. Terima kasih, Romo Gani. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Gani. Oke, siapa lagi yang mau bertanya ya? Jadi kalau Romo Gani itu mintanya praktis aja ya Romo, nggak usah yang eh, jadi ya jalan yang sederhana istilahnya gitu ya. Nggak usah Nggak melip-melip, usah yang melip-melip ya, sederhana. aneh-aneh. Ya. Memang saya pernah ikut orang kejawen Romo, meditasi itu. Sampai sak jam menang dewe, tapi ya malah bahaya ya karena istilahnya suwung ya Romo, kosong dan tidak berpikiran apa-apa gitu ya. Nanti Oke, hari ini dimasuki 7 roh jahat lagi tempat. iya Romo ya. Malah Banyak malah dimasuki roh jahat, semakin banyak. semakin banyak. Bukan satu tapi tambah 7 ya. Tambah 7. Ya oke oke. Tapi Oke mau mungkin ya ya, Ya, silakan Bu Sinta ya. eh kalau Romo Gani kan ngomong kayaknya simple gitu ya, mau asal kita diam, tenang, terus bisa hening. eh untuk kita tuh nggak gampang mau untuk cari hening itu ya. Tadi seperti Romo ngomong, kayaknya dikocak-kocak terus pikirannya melompat-lompat, terus eh, merasa kayak dikejar-kejar waktu, kayak yang tadi Winardi ngomong, kok lama banget ya, kepengen sudah hendang selesai gitu. Eh, mungkin saya pikir juga harus ada metode untuk latihan kali ya, Mo. Karena pernah ini memang di kelompok ini juga kita itu waktu itu COVID soalnya ya masih COVID, jadi kita masih eh, bisa konsentrasi untuk ikut Zoom terus. Itu dibimbing oleh Romo Rudi, eh, apa waktu itu BBMT, berjalan bersama Ibu Teresa. Tapi itu ada metodenya memang mau. Jadi diberi diberi ayat-ayat kitab suci setiap hari ya mau. Jadi kayak dikasih PR gitu, terus Romo minta untuk mencari waktu yang sama. Jadi pilih sendiri waktunya. Saya merasa punya waktu itu malam hari atau saya tuh paling enak tuh pagi hari bangun tidur, boleh. Kalau saya bangun tidur udah harus cepat-cepat karena menyediakan makan anak-anak, misalnya ya cari waktu yang kamu itu merasa waktu yang bisa untuk diam. Jadi diminta untuk cari waktunya yang sama. Kalau bisa itu terus tempat untuk duduk berdoanya yang sama. Jadi di tempat misalnya kamu milih di ruang di kamar tidur atau di ruang tamu atau di pojokan mana gitu. Terus kita diminta itu untuk membaca ayat yang pendek gitu. Dan kita diajak untuk terus menulis apa yang dirasakan gitu. Dan kalau yang mengikuti, tapi dari latihan ini nggak banyak yang mengikuti karena ya juga ngomong saya nggak bisa, saya repot, saya ini. Tapi saya lihat kalau yang mengikuti metode itu mendapat sih Mo. Karena waktu itu 8 bulan. Bahannya itu 8 bulan. Selama 8 bulan kita diminta untuk itu. Nanti seminggu sekali kita ketemu setiap Jumat. Kita dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Terus kita diminta untuk saling sharing dalam seminggu itu tulisan kamu apa. Terus ditarik satu kesimpulan dari tulisan-tulisan kamu itu yang di-sharingkan
antar kelompok itu dan kelompok itu tetap. Jadi saya kira memang butuh latihan juga supaya bisa anteng itu yang tadi Romo ngomong, airnya enggak terkocak-kocak, bisa ditaruh tempat yang terus bisa diam. Kalau cuman dilepas, kok rasanya tuh susah banget tuh, meloncat-loncat terus itu mah. Betul apa Ya, enggak saya? ya Bu, gini, kalau orang nyulam, nyulam ya, itu meditasi apa enggak? Orang nyulam, Nyulam. iya, meditasi apa enggak? Hmm, Bisa meditasi, bisa Romo. dikatakan iya, karena Iya, konsentrasi di nyulam itu satu. bisa meditasi. Hmm. Hening loh, nyulam ya. Nek nyulam gak hening, korat karet kan, gambarnya sok menceng kabeh kan. Orang Hmm. nyulam, orang jahit. Sekarang saya tuh buat rosario ini. Ini meditasi, membuat rosario. Lakukan hal-hal, jadi gini, saya khawatirnya kalau nanti dikasih ayat, terjebak analisa. Jadi yang menggunakan otak. Padahal meditasi itu hati. Jadi orang nyulam, orang apa? Kalau saya misalnya sekarang saya gaya rosario, itu muteri kawat, bukankah itu hening? Ketika kita hening, ya kita nggak apa? Pikiran kita nggak meloncat ke sana sini. Artinya gini, seperti orang pacaran gitu loh. Orang pacaran itu hening. Pertanyaan nih, kok bisa orang pacaran itu hening? Karena dia hanya fokus pada pacarnya. Dia nggak akan lirak-lirik kemana-mana. Pikirannya kan nggak melihat ke sana ke sini, nggak fokus sama pacar. Bukankah itu meditasi? Jadi meditasi itu bisa dilakukan dengan banyak hal, nyulam, jahit, apapun ya. Artinya bahwa pikiran kita itu nggak bisa ke sini. Kalau cerita wayang itu Arjuna dengan Kresna itu sama-sama pintar manahnya. Gurunya satu, namanya Durna. Suatu hari diuji, suruh mana suatu buah yang kecil yang di atas pohon yang tinggi. Ketika Durna tanya pada Karno, apa yang kamu lihat? Kamu lihat Bima? Oh ya, saya lihat. Kamu lihat Bima itu kakaknya Arjuna. Kamu lihat Puntadewa? Oh ya, saya lihat Puntadewa. Ya, dia mana mereka? Dia nggak meditasi. Tapi ketika Durna tanya pada Arjuna, kamu lihat Bima? Enggak. Kamu lihat Puntadewa? Enggak. Apa yang kamu lihat? Buah yang mau dipanah. Jadi dia hanya fokus. Demikian pula ketika kita Tuhan, kita berdoa, ditanya, misalnya di gereja ya, kita ditanya, kamu lihat sebelahmu? Enggak. Kamu lihat siapa? Enggak. Apa yang kamu lihat? Ya, Yesus. Ya, Yesusnya di mana? Tabernakel atau apa? Nah, misalnya doa rosario itu doa meditasi. Karena apa? Kita mengulang-ulang doa yang sama supaya apa? Tenang. Maka ya bagi saya, apapun yang kita lakukan bisa meditasi sejauh kita bisa memusatkan diri kepada satu titik. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cinta. Orang nyulam, ibu-ibu tua yang nyulam, ada orang lewat pun dia nggak tahu. Karena apa? Dia fokusnya di situ. Dengan alasan ya nanti kalau tolak-tolak bisa kena tertusuk jarum dan sebagainya, itu alasan aja. Tapi dia fokusnya di situ. Dia nggak akan melihat ke sana. Bukankah itu meditasi? Nah, kalau saya kasih ayat, saya khawatirnya gini. Nanti kita hanya berpikir, ayat ini apa ya? Ayat ini bagaimana? Bagaimana dengan hidup saya dengan ayat ini? Jadi analisa
analisa-analisa yang muncul di pikiran kita. Apakah kita bisa bertemu dengan Yesus, berfokus pada Yesus? Ya saya kok ragu. Maka bagaimana meditasi? Ya kalau Anda masak, masaklah dengan fokus ya bahwa Anda masak. Jangan Anda masak mikirnya halaman depan sudah disapu atau belum ya? Kotor atau belum ya? Tanaman sudah disiram atau belum? Bukankah itu? Berarti kalau gitu Anda nggak meditasi. Kalau masak ya masak. Kalau makan ya makan. Kalau tidur ya tidur. Nah masalahnya kan kita mau makan mikirnya ada kerjaan apa lagi ya nanti ya. Sehingga makan pun habis dan kita nggak nyadari kalau makanan sudah habis karena pikiran kita di pekerjaan yang akan datang. Atau ya kita berpikir enaknya gini ya tidur atau enaknya apa gitu. Akhirnya kita bukankah itu berarti kita nggak meditasi. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa meditasi bukan sekedar hening kuwi opo. Hening itu ketika kita fokus bisa melihat segala sesuatu dengan keseluruhan diri. Sama dengan gampangnya dengan pacaran lah. Kalau Anda pacaran kan Anda duduk berdua mendengarkan perhatian kita semua pada pasangan. Kecuali gak jelas ya. Depannya pasangan saya tolak ke sana sini ya meneh apakah mencintai atau enggak kan. Ya itu enggak pas jadi. Atau terus dekat dengan pasangan saya buka handphone, saya moco-moco WA dan sebagainya. Pertanyaan Anda mencintai atau enggak kan enggak jelas. Nah, kalau meditasi ya seperti itu. Pacaran. Orang pacaran itu di tempat yang rame gak kerungu, di tempat yang pinggir kali yang di tepi kali yang bau busuk ya gak masalah karena ada cinta di pasangannya. Itu aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah menganalisa nanti kalau pasangannya dianalisa pasanganku kok gini ya, hidungnya kok gini, mulutnya kayak gini, iki apa kok nggak cocok antara hidung dan mulut, antara dahi dengan pipi lah, menganalisa. Tapi kalau saya mencintai, saya mengfokus ke pasangan saya berbicara, saya mendengarkan, dan juga dengan Yesus. Nah, ukurannya apa? Cinta. Ukurannya nggak ada lagi cinta. Meditasi itu karena kalau kita punya cinta untuk hening. Hening menyadari kehadiran Yesus dalam hidupku. Tapi hati jangan terjebak analisa. Hanya menganalisa Yesus sudah hadir di hidupku atau belum ya? Aku masih gini, aku masih gitu. Analisa terus. Dan kita akan capek. Itu Bu, kalau Ibu mau meditasi ya cobalah nyulam, lukis, atau apapun yang membuat fokus. Ya, mendengarkan ini mendengarkan Romo Gani. Meditasi. Konsentrasi loh saya. Ya. Punya banyak baca buku, bukankah itu meditasi? Ngatur. Boleh saya nambahkan Romo soal pertanyaan tentang meditasi ini? Oh ya, ya kira-kira kalau menanggapi pertanyaan dari Bu Rosa Wijoyo tadi mengenai meditasi, itu menurut pengalaman saya sih, itu apapun metodenya itu bertujuan hanya untuk membawa kita kepada fokus supaya kita tenang, dan akhirnya kita bisa berada tepat pada waktu di mana saat kita berada. Jadi tidak berada di masa lalu maupun di masa depan. Intinya sih seperti itu. Jadi pada saat saya bermeditasi, ini pengalaman saya. Waktu itu ada kelas meditasi dari Romo Arsenius ya, dari Karmel, Romo. Jadi itu pada saat meditasi, semua peserta itu keluhannya pada awal sama. Jadi seperti yang Romo katakan tadi,
pikiran meloncat-loncat ke kiri, ke kanan, atau kadang-kadang ada kekhawatiran, oh saya belum melakukan tugas ini, atau perlu melakukan tugas ini, atau bagaimana analisa segala macam. Ya itu memang pada awalnya seperti itu. Semua peserta pun merasakan seperti itu. Terus dari pengalaman pribadi saya yang membantu adalah pada saat kita mengalami segala macam bentuk pelanturan itu, entah itu pekerjaan atau analisa, atau ingatan masa lalu, rencana masa depan, itu yang saya lakukan adalah hanya cuman mengatakan kembali. Jadi tujuannya kita menegur secara halus diri sendiri untuk memberikan kasih sayang untuk diri sendiri, bisa kembali kepada fokus saat ini. Jadi saat itu saya benar-benar merasakan manfaatnya untuk bisa kembali hening dari metode seperti ini. Ya, kira-kira secara singkat saya katakan, andai kata kita sudah bisa fokus untuk bermeditasi selama lebih dari berapa waktu ya, mungkin 1 minggu, 2 minggu itu baru kelihatan hasilnya. Dari meditasi itu membawa saya untuk lebih bisa berkontemplasi pada kehidupan sehari-hari. Kontemplasi ya seperti yang Romo bahas terakhir itu, menyulam atau mungkin bermain piano, bermain musik atau yang lainnya. Nah itu hasil dari meditasi, kita lebih bisa nyaman bersama diri sendiri dan kita berada tepat pada saat ini. Ya kira-kira saya mau menambahkan gitu, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Daniel. Oke. Oke, Sudah karena enggak terasa Romo sudah jam 9 kurang 5 ya. Yo, Berarti yo. kita ya Romo sebagai komunitas KKIT dan ITM ini mau enggak mau harus bermeditasi setiap hari ya Romo, sehingga karya-karya yang kita bagikan ya itu kita hanya menjadi sarana ya. Karena tadi ini saya mengutip satu kata-kata Romo yang luar biasa ya. Bukan karena kita ya, kasih Tuhan yang menyelamatkan ya, menyelamatkan orang-orang yang kita layani, dan kita hanya adalah perantara kasih itu ya. Jadi kuncinya supaya kita membawa kasih Yesus kepada orang lain, itu berarti kita mau enggak mau, suka enggak suka harus meditasi atau hening ya. Benar ya Romo. Berarti itu yang harus kita lakukan ya setiap hari ya Romo. Romo. Ya oke. Silahkan. Masih tanya lagi Daniel? Silahkan. Mungkin terakhir ya Daniel sebelum kita akhiri ya. Ya silahkan Daniel. Oh ya, terima kasih Romo. Ya, sepengetahuan saya sih, pengalaman saya, meditasi itu ibaratnya kita kayak naik 1 oktav ke oktav lainnya ya. 1 tingkatan ke tingkatan lainnya. Jadi jika kita sudah berada pada tingkatan yang cukup tinggi lah ya, cukup tinggi itu biasanya kita merasakan sensasi ya, seperti contohnya yang paling simpel itu kita merasakan seperti kegiuran dan bahagia gitu. Cuman pada saat kita merasakan itu, kita tergoda untuk tetap berada pada kondisi itu. Nah ini yang menurut saya perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya yang kita cari di meditasi bukan hanya sebatas itu. Jadi hal-hal seperti itu cuman datang pada saat kita sudah mencapai tingkatan tertentu. Tapi saat itu juga setelah kita merasakan, menyadari, kita juga harus melepas kembali. Dan meditasi ini menurut pengalaman saya, andai kata kita sudah berada pada tingkatan tertentu, kalau tidak kita latih, dengan cepat akan kembali ke
situasi kita yang dulu. Ya, Jadi mau tidak mau meditasi tetap harus dilatih setiap hari. Terima ya, kasih. Om. ya, makanya yang tadi itu perlu latihan gitu loh. Perlu Iya. latihan dan perlu apa ya? Perlu dijalankan betul. Iya. Ya. Ya harus tiap hari ya, berarti tidak bisa Ya, kita harus setiap hari. absen ya supaya terus ya kita ini. Oke, saya teringat dengan kata-kata Ibu Teresa yang sederhana. Doa Banyak dimulai dengan kita hening ya, mungkin ya itu ya kata-kata yang sederhana ya. Oke, silakan Romo, Saya kenapa Romo? sebagai akhirnya saya mau tanya gini, apakah kerabat ya yang di Surabaya itu punya waktu untuk meditasi setiap hari atau itu yang perlu Sorry, ditegaskan untuk kerabat. Suaranya hilang tadi Romo. tadi hilang Romo, sorry Romo. Diulang. Suaranya hilang. Apakah kerabat di Surabaya terus hilang Romo? Mungkin Saya diulang. hanya mau bertanya pada kerabat Surabaya, ya, apakah punya waktu untuk bermeditasi setiap hari atau hanya bergantung pada meditasi bulanan? Belum saya Karena tanyakan Romo. maaf kalau saya mengkritik ya. Karena saya kan Ya. ikut di grupnya KKIT itu kan di Surabaya ya. Ya. Grup warung ya Romo. Yo. Yang dibahas kan karya. Ya. Nah, itu apakah nggak ada sharing tentang perkembangan diri dan yang dibahas kan hanya karya, butuh dawet, butuh kan hanya gitu. Apakah hanya itu grup komunikasi untuk karya atau sebetulnya saya nggak tahu Jakarta ya, dan sebagainya. Tapi ada baiknya juga grup-grup itu menjadi sharing pengalaman iman, bukan sekedar pelayanan. Dan sharing pengalaman itu hasil dari refleksi hidup, dari meditasinya. Saya berpikir kalau ada waktu-waktu gitu ya bisa memperkaya satu dengan yang lain. Supaya enggak terjadi hanya, wah ini kok gak teko, ini kok telat, dan sebagainya. Supaya enggak terjebak di dalam karya. Ya Romo. Ada seimbang ya, moderate. Ya moderate apa? Enggak ke kiri, enggak ke kanan gitulah. Ya, terima kasih masukannya Romo. Memang kelompok warung itu kayak hanya teknis Romo. Karena kalau dimasuki hal yang aneh-aneh itu biasanya diprotesi. Itu nanti di grup besar gitu. Jadi grupnya lebih ke arah itu. Tapi nanti itu jadi masukan nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di grup warung kasih Romo. Terima kasih masukannya Romo. Oke, karena jam 9 kita akan akhiri ya perjumpaan ini. Kita mau akhiri dengan mendengarkan ajakan dari Ibu Teresa ya, yang mengajak kita untuk menjadi terang kasih Tuhan. Ya mungkin seperti yang tadi Romo Gani sebutkan, kita menjadi berkarya ya. Tetapi berkarya bukan karena kita, tapi karena Yesus ya. Kita hanyalah sarananya. Dan kita mau dengarkan lagu yang judulnya Come Be My Light. Come follow me.
me that you choose.